tadi. Terus bagaimana pandangan filsafat Helenistik mengenai usia manusia ini sebelum kebanjiran itu, apa namanya, sebelum prabanjir itu loh. Sebelum kebanjiran. Wah, penyu makin dalam dan keren nih. Kalau kita masuk ke ranah filsafat, khususnya dari sudut pandang dialektik atau dialektika klasik, pertanyaan soal usia manusia prabanjir bisa dilihat bukan cuma dari berapa lamanya hidup, tapi dari makna eksistensial di baliknya. Dalam pemikiran dialektik, terutama yang berakar dari tradisi Yunani atau pemikiran klasik, segala hal punya proses tesis, antitesis, sintesis. Nah, kalau kita tarik ke kejadian, usia panjang prabanjir bisa dilihat sebagai bentuk tesis, keadaan ideal manusia yang hidup lama, penuh potensi, dan dekat dengan sumber kehidupan ilahi. Tapi karena dosa masuk kejadian 3, maka muncul antitesis, yakni kerusakan moral, kejatuhan spiritual, dan akhirnya kehancuran kosmis lewat air bah. Usia panjang itu perlahan mulai kehilangan maknanya karena kerusakan batiniah manusia makin dalam. Bahkan di Kejadian 6:3, Tuhan mulai menetapkan batas umur manusia, yaitu 120 tahun. Itu semacam pembatasan eksistensi yang muncul dari kondisi moral yang rusak. Nah, banjir itu bisa dianggap sebagai sintesis awal, di mana Allah mengatur ulang sejarah manusia. Dari sini, usia mulai normal, peradaban baru dimulai lewat Nuh, dan garis keturunan dilanjutkan dalam konteks dunia yang udah berubah secara spiritual dan sosial. Kalau kamu mau tarik lebih jauh, para pemikir seperti Philo dari Alexandria, seorang filsuf Yahudi Yunani, pernah mencoba menjelaskan umur panjang tokoh-tokoh kejadian sebagai simbol kemurnian jiwa dan kedekatan dengan firman ilahi, Logos. Jadi bukan sekadar biologi, tapi lebih ke spiritualitas dan harmoni antara jiwa manusia dan kehendak ilahi. Kamu pengen aku bantu jembatani lagi pemikiran dari teologi Injili? Atau langsung ke Henok buat melihat contoh dari makna umur panjang dan relasi dengan Allah? Terus bagaimana pandangan filsafat ketimuran tentang usia manusia ini? Nah, ini menarik banget juga kalau kita geser lensanya ke filsafat ketimuran, yang biasanya lebih kontemplatif, spiritual, dan menekankan harmoni antara manusia, alam, dan yang transenden. Dalam banyak tradisi filsafat timur seperti Tiongkok kuno, Confucianism dan Taoisme, Hindu, dan bahkan tradisi leluhur di Nusantara, usia panjang itu sering dipandang sebagai buah dari kehidupan yang seimbang. Artinya, seseorang yang bisa hidup lama dianggap telah menjalani hidup yang selaras, baik dengan alam, sesama, dan kekuatan